Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI yang ada di Tarakan maupun di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Iya, pendengar, pagi hari ini kita berjumpa di Dialog Sapa Kaltara Luar Studio, Kepala Daerah Menyapa. Kita akan berbincang terkait 100 hari kerja Bapak Bupati Syarwani dan Wakil Bupati Bulungan semuanya. Dan tapi sebelum itu Pak, kita aplaus dulu. Semuanya aplaus ya buat Bapak Bupati dan tamu hadirannya. Iya, di sini Pak Bupati saya akan coba perkenalkan dulu yang hadirin yang ada di studio. Ini ada mahasiswa pertanian Universitas Borneo, Tarakan. Ada Ikatan Mahasiswa Tanjung Selor. Ada juga dari dosen Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan, Ibu Dr. Eli Jumiati. Terima kasih. Dan ada juga dari teman-teman Palang Merah Indonesia. Dan bagi pendengar, bisa juga untuk Tarakan bisa mendengarkan di 97,9 FM, pemancar Tanjung Selor 99,9 FM. Anda juga bisa menyaksikan secara live di RRI Tarakan Official, kanal YouTube, di aplikasi RRI Digital, audio streaming rri.co.id. Ya, kita akan berbincang mengenai 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bulungan. Dan narasumbernya tentu di sini ada Pak Bupati, ada Bapak Syarwani. Selamat pagi Pak Syarwani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Ada juga Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, Bapak Rianto. Selamat pagi Pak Rianto. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan ada Rektor Universitas Kaltara, Bapak Dr. Didi Adriansah. Selamat pagi Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, nantinya juga pendengar bisa berinteraksi di line telepon 082153209845. Juga bisa melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Dan juga tentunya bagi tamu undangan yang hadir di studio bisa juga untuk langsung bertanya. Baik, tanpa menunda waktu saya mungkin langsung ke Pak Bupati ini, Pak Syarwani. Iya Pak Syarwani, ini sudah 100 hari. Apa saja yang sudah berjalan Pak dari program Bapak di visi misinya? Silakan Pak Syarwani. Baik, terima kasih Mas. Terima kasih sebelumnya kepada RRI Tarakan yang telah mengundang dan juga bisa kami hadir bersama-sama. Terima kasih kawan-kawan mahasiswa, Ibu Dekan Fakultas Pertanian Universitas Borneo, Pak Rektor, Pak Ketua Dewan, beserta seluruh hadirin dan masyarakat Kabupaten Bulungan khususnya yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pertama, berbicara 100 hari bagi kami, saya bersama dengan Pak Wakil Bupati sebenarnya tidak terlalu konsen bicara berkaitan dengan masalah 100 hari karena kita bekerjanya lebih dari 100 hari, Pak. Jadi kalaupun ada capaian dalam mungkin pandangan publik hari ini terkait dengan kinerja 100 hari mungkin itu bagian masukan, bagian koreksi ataupun mungkin pendapat yang disampaikan oleh publik khususnya di Kabupaten Bulungan terkait jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Bulungan hari ini. Dan tentu Mas, saya berkomitmen bersama dengan Pak Wakil Bupati beserta seluruh jajaran perangkat daerah bahwa program pembangunan yang kita usung di tahun 24 visi misi Bulungan 2429 itu adalah tema besarnya adalah yang paling substansi adalah keberlanjutan. Jadi keberlanjutan ini adalah merupakan rangkaian visi misi berikut dengan segala program prioritas yang ada di dalamnya dari visi misi Bulungan tahun 20 sampai dengan tahun 25 sebenarnya. Jadi apa yang kami lakukan hari ini di Kabupaten Bulungan dalam membuat visi misi dan program-program prioritas pembangunan yang ada di Kabupaten Bulungan dalam yang kita tuangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bulungan 2429 itu adalah merupakan keberlanjutan dari apa yang kita laksanakan di tahun 2020-2025 yang lalu. Nah, sehingga praktis turunannya dalam bentuk program-program prioritas itu juga merupakan program prioritas yang sudah kita rumuskan sebelumnya di visi misi Bulungan tahun 2020-2021. Sekalipun mungkin ada beberapa perbaikan setelah kita melakukan evaluasi secara menyeluruh dan kita juga sangat terbantu bahwa komitmen kita bersama dengan Pak Wakil Bupati beserta jajaran pemerintah bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bulungan hari ini kita melibatkan partisipasi yang lebih luas dari seluruh pemangku kepentingan.
Jadi bahwa merumuskan visi misi program prioritas itu tidak hanya menjadi kerjanya pemerintah walaupun itu produk resmi dari pemerintah yang dituangkan dalam RPJMD bersama dengan teman-teman Dewan. Tapi untuk merumuskan ini kita juga menggali, mencari berdiskusi dengan stakeholder termasuk kampus dalam hal ini. Sehingga spirit yang kita usung dalam membangun Kabupaten Bulungan hari ini adalah spirit inklusif, Pak. Jadi kita memang terbuka, kita tidak bersifat eksklusif, membatasi ruang, tapi kita menerima dan mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan, seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Bulungan untuk kita bersama-sama, ayo ini adalah daerah kita rumuskan apa-apa yang bisa kita menjadi program-program yang akan kita laksanakan ke depan. Nah sehingga dalam visi misi tahun 2024-29 ini kita kembali melanjutkan program visi misi yang ada di tahun 2020-25 dengan 15 program prioritasnya. Dari 15 program prioritas itu hanya ada 2 yang sudah kita lakukan perbaikan karena memang dari 15 program prioritas sebelumnya di tahun 20 sampai 25 itu sudah kita laksanakan. Salah satunya yang sudah kita laksanakan adalah penyelenggaraan mall pelayanan publik ya. MPP Bulungan itu satu di antara 15 program prioritas yang ada di Kabupaten Bulungan tahun 20 sampai 25. Karena sudah berjalan sampai hari ini, ya tentu kita merumuskan kembali program prioritas yang benar-benar menjadi skala prioritas daerah Kabupaten Bulungan. Nah kalau bicara tentang 100 hari tadi Mas, tentu saya juga tidak ingin menyampaikan ini sebenarnya, takutnya nanti ini klaim gitu ya. Jadi saya serahkan kepada publik Bulungan, memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintahan Kabupaten Bulungan sejak tanggal 20 Februari 2025 yang lalu. Saya bersama dengan Pak Wakil Bupati dilantik oleh Presiden bersama dengan seluruh pemerintah provinsi kabupaten kota di Indonesia. Namun bahwa apa yang kita laksanakan tahun ini 2025 khususnya itu adalah merupakan rangkaian keberlanjutan pembangunan yang kita laksanakan dan tentu sudah kita rumuskan dan kita tuangkan di dalam APBD Bulungan tahun 25. Isu besarnya dengan visi misi hari ini adalah pembangunan Kabupaten Bulungan yang berdaulat, unggul melalui pembangunan hijau yang berkelanjutan. Yang kita tuangkan di dalam 5 misi, salah satunya kita bicara tentang pangan, kita bicara tentang SDM, kita bicara tentang pemenuhan kebutuhan layanan dasar, kita bicara tentang kinerja pemerintahan, di situ juga kita bicara tentang upaya untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat. Yang dari turunan atau breakdown daripada visi misi Kabupaten Bulungan yang berdaulat unggul melalui pembangunan hijau yang berkelanjutan, kita breakdown menjadi 5 misi dan selanjutnya dari 5 misi itu kita konkretkan dalam 15 program prioritas. 15 program prioritas ada Mandau Tani, kita bicara One Village One Product, kita bicara mantra mandiri dan terampil, kita bicara tentang yang berkaitan dengan penguatan terkait dengan para pengusaha ataupun para pelaku ya, usaha kecil menengah, usaha khususnya yang berkaitan dengan desa pintar, desa digital, itu juga menjadi bagian dari 15 program prioritas selain MPP tadi. Jadi saya katakan MPP itu memang kita tidak tuangkan lagi dalam dokumen 15 program prioritas karena ini sudah existing berjalan. Dan alhamdulillah kami di MPP Bulungan hari ini sudah merancang bukan hanya MPP secara fisik, tapi kita harapkan nanti bisa terintegrasi secara digital. Dan kita sudah mengarah dalam rangka untuk pembangunan sistem mall pelayanan publik dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik masyarakat baik yang bersifat perizinan maupun non perizinan, tidak hanya berada secara fisik di kantor MPP Bulungan, DPMP TSP Bulungan, tapi juga kita bisa membangun secara digital layanan-layanan sehingga nanti akan lebih memberikan efisiensi dan kemudahan bagi publik dalam mendapatkan layanan pemerintah daerah dalam hal ini untuk aspek yang berkaitan dengan perizinan maupun non perizinan. Nah itu saya ingin memberikan gambaran. Jadi saya tidak spesifik menjawab berkaitan dengan masalah 100 hari ini, tapi bahwa publik Kabupaten Bulungan yang menilai dan itu kerja pemerintah daerah Kabupaten Bulungan ini, apalagi kita bicara tentang APBD masih baru masuk di pertengahan tahun 25 dan ini tentu dalam progres pembangunan yang kita laksanakan. Dan tentu hal-hal seperti ini saya yakin juga publik secara objektif, sekalipun saya sangat menyadari bahwa dalam periode pertama saya tentu masih ada hal-hal yang masih sangat perlu untuk menjadi konsentrasi dan pembenahan yang harus kita lakukan. Makanya ada penyempurnaan melalui keberlanjutan visi misi dari Bulungan yang berdaulat pangan, maju dan sejahtera. Misalnya Mas, kita hari ini
bicara tentang pangan di Kabupaten Bulungan. Saya terima kasih kebetulan ada teman-teman mahasiswa dari Fakultas Pertanian Universitas Borneo maupun juga teman-teman yang berasal dari Kabupaten Bulungan bahwa konsen pemerintah daerah berkaitan dengan pangan ini menjadi sangat kuat hari ini. Dan kita memang menjadi visi besar kita di Kabupaten Bulungan bagaimana kita menjadikan Kabupaten Bulungan itu paling tidak menjadi lumbung pangannya Kalimantan Utara. Dan syukur itu bisa menjadi bagian daripada supply untuk pemenuhan kebutuhan pangan baik itu secara nasional maupun secara regional nanti apalagi dengan keberadaan IKN. Dan itu next menjadi mimpi besar kita masa depannya Kabupaten Bulungan. Dan memang hari ini memang komitmen kita khususnya pertanian pangan maupun dalam pertanian dalam arti luas saya sangat berterima kasih karena saya ingat betul beberapa waktu yang lalu kita melakukan kerjasama dengan Universitas Borneo salah satunya dengan melibatkan peran teman-teman mahasiswa Fakultas Pertanian untuk melakukan kajian-kajian yang berkaitan dengan pembangunan dunia pertanian di Kabupaten Bulungan dalam arti luas. Sehingga termasuk juga praktek KKN secara langsung dilaksanakan oleh teman-teman dari Fakultas Pertanian Universitas Borneo. Demikian juga dengan Universitas Kaltara. Kami sangat terbantu baik itu dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan pertanian, kajian yang berkaitan dengan masalah bagaimana penguatan sistem pertumbuhan ekonomi, berkaitan dengan menggerakkan masyarakat ataupun para pengusaha ekonomi masyarakat kecil dan menengah UMKM Bulungan. Itu tidak lepas peran daripada kampus, peran daripada universitas dalam rangka untuk kita berkolaborasi, bersinergi. Sehingga itulah yang menjadi roadmap pemerintah daerah Kabupaten Bulungan yang kita tuangkan dalam kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bulungan hari ini. Jadi itu mungkin secara umum Mas saya ingin sampaikan kepada teman-teman mahasiswa ataupun bagi para pendengar RRI dimanapun berada khususnya warga masyarakat Kabupaten Bulungan bahwa capaian ini ada beberapa hal yang memang kita lakukan dan kita diberi apresiasi termasuk misalnya dalam aspek kinerja pemerintah daerah saya beberapa waktu yang lalu hampir kurang lebih 10 harian bersama dengan Pak Ketua Dewan telah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK RI salah satunya dengan predikat wajar tanpa pengecualian dan itu mungkin penilaian yang dilakukan oleh lembaga negara, lembaga pemerintah yang memang diberikan mandat wewenang untuk melakukan penilaian atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bulungan khususnya yang berkaitan dengan laporan pemeriksaan keuangan. Demikian juga dengan beberapa apresiasi mungkin ya yang diberikan oleh kelembagaan-kelembagaan baik dari sisi pemerintah maupun juga dari sisi non pemerintah termasuk dari media. Dalam hal ini berkaitan dengan mungkin capaian-capaian yang dilaksanakan. Namun mungkin secara spesifik saya khawatir nanti itu takut nanti dikatakan mengklaim Mas. Hari ini kan jadi nanti mumpung karena ini ada RRI seakan-akan forum ini kita manfaatkan untuk pencitraan terhadap kinerja pemerintah daerah. Tapi saya yakin dan percaya bahwa publik Kabupaten Bulungan, masyarakat Kabupaten Bulungan adalah masyarakat pintar, masyarakat yang menilai terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bulungan apakah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan yang kita laksanakan hari ini memberikan dampak dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan khususnya. Saya yakin penilaian secara objektif itu ada di tangan publiknya Kabupaten Bulungan hari ini. Baik, kita beri aplaus dulu. Ternyata Pak Bupati tidak mau mengklaim ini keberhasilan beliau sendiri, tapi semuanya. Baik, saya akan selanjutnya ke Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, Bapak Rianto. Silakan Pak Rianto melihat 100 hari kerja pemerintahan Pak Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Berbicara untuk 100 hari kinerja Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulungan, tentu ini belum menjadi tolak ukur ya karena baru 100 hari. Dari pandangan kami selaku DPRD Kabupaten Bulungan tentu melihat apa yang sudah disampaikan kepada masyarakat tentunya pada saat kampanye, artinya janji kampanye ya sesuai visi dan misinya. Itu kalau kita lihat dari kacamata DPRD itu sangat responsif ya terhadap isu-isu strategis komitmen awal ya di tahun pertama untuk melaksanakan visi dan misi
Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Seperti pada saat ini, karena 100 hari ini tentu kita lihat dari DPRD, tentu program-program yang direncanakan itu sudah tercover, kemudian dan yang sedang proses maupun yang sudah berjalan di 100 hari ini juga sudah nampak. Artinya apa? Kalau di DPRD ini kan melihat tentu dari segi pengawasan ya. Nah, pengawasan bahwa program ini sesuai misi dan visi itu ada dan berjalan. Sesuai apa yang disampaikan pada saat kampanye, terutama dalam hal ini menjalankan ada 15 program prioritas dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Beberapa yang sudah dijalankan termasuk bidang pertanian, itu juga tentang optimalisasi lahan, kemudian kebijakan yang sudah mulai berjalan tentang proyek strategis daerah, ada beberapa tempat, 10 kalau tidak salah, itu juga sudah proses dan juga sudah teken kontrak, meskipun ini dalam tahap istilahnya pelaksanaan ya. Nah, itu salah satunya. Artinya kalau kita lihat 100 hari ini ada mulai berjalan meskipun belum maksimal. Gitu. Begitu juga peternakan dan lain sebagainya. Itu juga dari mulai programnya, alokasi anggarannya sudah ada, kan begitu. Jadi kalau DPRD kan programnya ada, alokasi anggarannya sudah kita tetapkan, tinggal pelaksanaannya. Meskipun pada tahun anggaran pertama oleh Bapak Bupati 100 hari ini, karena masih ada kebijakan pusat termasuk regulasi, ini kan ada yang berubah. Ada juga yang pada bulan awal ya. Tahun ini kan ada juga Perpres yang nomor 1 tahun 2005 tentang efisiensi. Nah, itu juga tentunya ada memerlukan pergeseran. Nah, pergeseran juga ini kan juga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bulungan. Nah, tentu ini juga memerlukan waktu, sehingga eksekusi lapangan itu masih berjalan agak melambat ya, itu salah satunya. Tetapi program ini memang ada, gitu. Nah, kira-kira seperti itu kalau dari segi kacamata DPRD, karena DPRD adalah fungsi pengawasan, fungsi budgeting, dan fungsi pembentukan peraturan daerah. Kalau pengawasan itu yang kita ketahui ya. Kemudian dari segi budgeting tadi juga sudah semua program yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu juga sudah teralokasi dengan baik. Artinya ada itu. Kemudian khusus untuk pembentukan peraturan daerah, hal-hal yang diterbitkan atau yang menjadi keputusan kepala daerah itu juga ada, terutama yang terakhir ini ya akan ditetapkannya keputusan kepala daerah tentang pergeseran APBD Kabupaten Bulungan. Nah, itu yang terakhir. Mungkin kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Rianto. Terima kasih. Dan saya langsung bergeser ke Pak Didi nih. Ya, dari Sivitas Akademis melihat 100 hari kinerja Kepala Daerah Kabupaten Bulungan seperti apa ini Pak? Ya, baik. Terima kasih. Jadi 100 hari kerja tentu
tidak bisa kita jadikan sebagai parameter atau tolak ukur gitu ya keberhasilan atau kinerja kepala daerah gitu, karena terlalu dini kalau misalnya kita menilai apa yang sudah dilakukan karena startnya masih kurang lebih ya 3 bulan lah ya gitu. Itu. Kemudian juga kita tahu bahwa RPJMD masih dalam proses penyusunan, di mana RPJMD ini merupakan satu dokumen yang memuat semua program-program prioritas oleh kepala daerah, bupati dan wakil kepala daerah yang tentunya bagaimana mencapai visi dan misi di 5 tahun yang akan datang. Dan ini akan disahkan dengan DPRD kurang lebih di Agustus ya Pak ya. Nah artinya secara sah itu artinya start program pembangunan yang dirancang oleh kepala daerah itu baru berjalan setelah RPJMD disahkan begitu tentunya. Tetapi itu juga bukan menjadi satu hal sehingga kepala daerah itu tidak bekerja kan begitu. Artinya ketika tanggal 25 Februari itu dilantik oleh Presiden, maka hari itu juga harus punya kewajiban untuk melaksanakan apa yang dijanjikan pada saat kampanye. Nah, oleh karena itu ini juga perlu kita jadikan catatan bahwa seluruh kepala daerah itu menghadapi tantangan yang sama. Tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Ketua, Perpres 1 nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran itu menjadi satu hal yang tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh kepala daerah. Nah, kemudian lagi ruang fiskal yang sempit ya, yang sedikit gitu, ini juga menjadi tantangan bagi bupati, wakil bupati untuk menjalankan apa yang sudah direncanakan. Nah kalau kita juga harus jujur melihat bahwa apa yang sudah dilakukan Pak Bupati dan Wakil Bupati di 100 hari kerja ini tentu secara objektif juga kita bisa menilai begitu, walaupun secara data mungkin nanti ada terrecord di institusi yang menangani. Nah kalau saya melihat misalnya ada beberapa hal tadi, bidang pertanian. Nah, bidang pertanian ini kalau menurut saya ini yang paling ngegas gitu ya dari Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati gitu di Kabupaten Bulungan. Apalagi ada program pusat bagaimana meningkatkan produktivitas pangan secara nasional dan salah satu lokus pemerintah itu ada di Kabupaten Bulungan. Dan ini bak gayung bersambut yang dilakukan oleh Pak Bupati, menyediakan lahan bahkan sebelum kebijakan pemerintah pusat itu turun ke Kabupaten Bulungan, Pak Bupati, Wakil Bupati di periode sebelumnya sudah mencanangkan 5.000 hektar kalau tidak salah Pak ya. Nah itu dan direalisasikan di program ini bersama pemerintah pusat itu sekitar 4.000-an hektar. Ini kan hal yang luar biasa. Dan ada satu hal yang menurut saya ini juga menjadi catatan, program pertanian ini di beberapa daerah, di beberapa desa, lokus dari pengembangan pertanian ini itu melibatkan anak-anak muda Pak. Ada yang disebut yang kalau dari program pusat itu brigade pangan. Nah tapi kalau di Pak Bupati itu mendorong dari Madya Pak ya, yang muda yang berdaya kalau tidak salah. Ini kan program yang masuk di dalam 15 program prioritas dan itu sudah berjalan Pak kalau saya lihat. Anak-anak mudanya dan alumni pertanian ada di sana. Karena tantangan ke depan ini juga ada kecenderungan penurunan minat generasi muda untuk terjun langsung ke sektor pertanian gitu. Nah itu baru satu bidang yang menurut saya yang saat ini beliau ngegas gitu dia di sektor pertanian. Karena itu yang menjadi highlight dari visi yang diusung oleh Pak Bupati. Karena kalau kita lihat tadi berdaulat unggul melalui pembangunan hijau berkelanjutan. Jadi yang di highlight itu adalah pembangunan hijau berkelanjutan. Jadi
menurut saya ini adalah hal yang positif begitu dan sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat gitu. Nah, ini baru bidang pertanian yang yang saya lihat ngegas itu. Tapi bidang-bidang lain seperti UMKM saya lihat berjalan juga secara progres meskipun nanti setelah RPJMD disahkan barulah penganggaran berjalan, tapi kebijakan-kebijakan yang mengarah bagaimana program prioritas 15 program prioritas beliau itu saya kira sudah on the track begitu ya. Meskipun tadi disampaikan juga ada hal-hal yang mungkin seperti infrastruktur itu kan tidak bisa simsalabim begitu. Tidak bisa mengeluarkan kebijakan besok langsung dibangun jalan, dibangun jembatan. Tetapi kan ini ada rentetan mekanisme, ada rentetan proses yang harus dilalui di dalam melaksanakan satu program pembangunan infrastruktur. Tapi kalau untuk yang lain saya kira sudah on the track. Nah, sementara itu dulu, Mas. Baik, terima kasih Pak Dokter. Ya, kita beri aplaus dulu untuk narasumber yang ada di studio. Baik, kami membuka line telepon di 0821 53 20 9845. Sekali lagi line telepon 0821 53 20 9845 atau bisa melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Baik, di layar ini Pak ada penanya dari Kamarullah Jamal. Izin Pak Bupati, saya orang Salim Batu, sekarang tinggal di Tarakan. Kita ini berharap Pak Bupati berdialog seperti ini bisa digalakan terus untuk lebih dekat, apalagi semoga segera ada RRI di Tanjung Selor atau di Bulungan Pak. Terus ada dari Murdia Stuti, saya warga Tarakan tapi saya mengidolakan Pak Sarwani sebagai Bupati Bulungan, karena Bapak di tengah efisiensi anggaran masih bisa memberikan insentif untuk guru. Ya. Masih dari Murdia Stuti juga Pak, untuk pelayanan kesehatan di Bulungan rencana ke depan seperti apa? Adakah insentif untuk tenaga kesehatan? Mungkin ini bisa dijawab ini Pak. Silakan dulu Pak. Sebelum kita men-scroll pertanyaan yang lain nih Pak. Silakan. Baik. Pak Sarwani. Terima kasih dari Salim Batu dulu ya. Saya terima kasih apresiasi Pak Kamarullah Jamal, warga masyarakat Salim Batu yang domisili hari ini di Kota Tarakan. Ya, tentu dialog seperti ini menjadi sangat penting dan tentu pemerintah daerah. Jadi dialog ini terkait dengan program-program pembangunan, saya tidak hanya kepada saya sebenarnya, tapi juga saya mendorong khususnya termasuk kepada seluruh kepala perangkat daerah. Karena eksekusi program-program pembangunan itu ada di tingkat teman-teman pimpinan perangkat daerah, itu juga perlu untuk mengkampanyekan, mensosialisasikan program-program pembangunan yang ada di perangkat daerahnya masing-masing. Sehingga dengan berbagai macam platform media hari ini kita bisa gunakan, dan hari ini saya terima kasih kepada RRI telah mengundang pemerintah daerah Kabupaten Bulungan untuk bisa berdialog, berinteraktif dengan warga masyarakat Kabupaten Bulungan. Insya Allah Pak Jamal, kita akan upayakan terus bagaimana komunikasi publik ini benar-benar berjalan, baik itu saya melalui RRI yang kita laksanakan hari ini ataupun mungkin melalui teman-teman media, maupun dengan berbagai platform media massa yang ada yang bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan penyampaian program-program yang ada di pemerintah daerah. Nah tadi kepada Ibu ya apresiasi Ibu, terima kasih, salam kenal dari saya Bupati Bulungan kaitan dengan insentif. Ya memang ini cukup insentif tenaga kesehatan. Insentif tenaga kesehatan ya. Kalau tenaga kesehatan ya insya Allah, karena memang di nakes kita Pak Ibu, bahwa memang ada beberapa, karena memang konsepnya sudah menggunakan BLUD, baik itu di tingkat Rumah Sakit Sumarno, Sosro Atmojo, dan 12 PKM, Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas, itu sudah mengelola kegiatan berkonsep BLUD. Sehingga ruang untuk memberikan apresiasi penghargaan kepada seluruh tenaga nakes itu bisa dimanfaatkan. Termasuk hari ini tenaga nakes juga kita dorong, termasuk dalam bagian yang kita berikan insentif melalui tunjangan perbaikan penghasilan, itu termasuk nakes, termasuk guru. Jadi guru yang ada di Bulungan juga baik yang sertifikasi maupun non sertifikasi itu mendapatkan fasilitas, termasuk teman-teman P3K kemarin 1.400 lebih yang saya lantik di tanggal 25 April
itu dipastikan menerima tunjangan perbaikan penghasilan sesuai dengan keputusan, dan kemarin seminggu lalu saya sudah tanda tangani surat keputusannya, dan insya Allah untuk di TPP yang ada di bulan Mei yang nanti akan dibayarkan di bulan Juni ini akan sudah menggunakan TPP dengan format surat keputusan Bupati yang baru. Dan alhamdulillah kita bisa memberikan perhatian terhadap seluruh ASN maupun P3K di Bulungan dengan perbaikan, dan memang mengalami kenaikan. Cukup signifikan mengalami kenaikan, dan itu memang tergantung dari kekuatan APBD yang ada di Kabupaten Bulungan. Nah, berkaitan dengan tenaga kesehatan ini pasti salah satu yang tadi saya katakan Ibu Esti, salah satu kebijakan yang saya berikan adalah melalui tunjangan perbaikan penghasilan kepada seluruh nakes. Kepada seluruh nakes baik yang berstatus ASN maupun yang berstatus P3 itu mendapatkan dimanapun dia bertugas. Baik itu di tingkat postu, tingkat pusat kesehatan masyarakat, ada 12 puskesmas yang ada di Bulungan, termasuk bagi teman-teman yang ada di Rumah Sakit Umum Sostro Atmojo. Insya Allah itu sudah berjalan tahun ini dan berjalan saat ini, baik itu menggunakan BLUD, karena juga ada yang namanya Jaspel ya. Dalam tata kelola BLUD itu juga teman-teman di situ memang sesuai dengan regulasinya, dengan konsep BLUD bisa memberikan insentif dalam bentuk jasa pelayanan. Tapi di kebijakan daerahnya ke tahun ini kita sudah mengeluarkan seminggu yang lalu dalam bentuk surat keputusan Bupati tentang tunjangan perbaikan penghasilan bagi seluruh ASN, bagi seluruh tenaga P3K yang ada di Kabupaten Bulungan hari ini, termasuk teman-teman tenaga kesehatan. Ya mungkin bisa di-scroll lagi, ada satu pertanyaan lagi. Baik, dari Bujang Kelana Utara, izin bertanya Pak Bupati, saya jurnalis yang kebetulan sempat meliput kondisi di beberapa desa di Kecamatan Pesok. Salah satunya sekolah di Lepak Aru, di mana kondisinya memprihatinkan. Silakan Pak Sarwani. Baik, terima kasih Mas Bujang ya, salah satu jurnalis yang ada. Terima kasih informasi yang disampaikan, dan tentu ini menjadi perhatian kita ke depan. Kami memang menyadari bahwa tidak semua infrastruktur fisik sekolah hari ini semuanya bisa disentuh, belum semuanya tersentuh oleh dalam rangka untuk perbaikan kondisi fisik sekolah yang ada, baik itu di tingkat terutama yang menyangkut kewenangan kita yang ada di kabupaten, baik itu di tingkat sekolah dasar maupun di tingkat SLTP dalam hal ini. Dengan adanya informasi ini mungkin juga bukan hanya ditemukan di Lepak Aru, ada beberapa, tapi saya pastikan saya ingat betul intervensi melalui Dinas Pendidikan di tahun 2024 yang lalu, ujungnya Kabupaten Bulungan khususnya di Desa Long Pelaah, Long Yin, itu juga kita intervensi dalam bentuk rehab sekolah. Itu sudah dijalankan. Walaupun memang semuanya ya ini memang sangat tergantung dari kemampuan yang ada di pemerintah daerah. Tapi untuk request ini dari Mas Bujang Kelana, ini akan menjadi atensi khusus saya, khususnya yang ada di, mudah-mudahan ini sekolah yang menjadi kewenangan kita, entah itu nanti dalam bentuk sekolah dasar ataupun sekolah SLTP akan menjadi perhatian kita, khususnya mudah-mudahan nanti dalam waktu di perubahan mungkin jika kita bisa mengejar, insya Allah nanti akan menjadi bagian daripada target atau prioritas yang bisa kita lakukan intervensi untuk perbaikan fasilitas sekolah yang ada di Desa Lepak Aru ini. Baik, sebelum kita buka audiens di sini Pak, satu pertanyaan terakhir ini dari Bujang Kelana lagi. Ada pula kondisi masyarakat Punan di kilometer 5 Desa Long Tugu yang kondisinya terisolir. Ya, memang mungkin ya ini memang faktor geografis ya. Saya tahu mungkin ini yang salah satu yang mungkin dimaksud dari ini adalah ada satu RT di sana, RT Berun namanya. Khususnya yang ada di daerah kawasan Long Tunggu ini memang dihuni oleh saudara-saudara kita, warga masyarakat Punan yang kurang lebih di sekitar. Kalau di Long Tunggu mungkin yang dikatakan di mana di kilometer 5 ini. Tapi sebenarnya secara geografis ada yang lebih jauh Mas. Ada RW-nya namanya RW Berun, itu memang juga karena memang kondisi bahkan memang mendiami di sana bagi warga masyarakat Punan. Namun layanan yang kita berikan tetap bisa menyentuh. Walaupun mungkin tidak seperti yang seperti daerah-daerah yang mungkin lebih dekat dengan pusat ibu kota atau pusat kecamatan. Tapi karena memang kondisi geografis, kita pastikan misalnya di Berun itu ada sekolah. Kita pastikan layanan kesehatan berjalan, termasuk juga dukungan berkaitan dengan pembangunan hal-hal lain yang berkaitan dengan terutama misalnya administrasi kependudukan. Nah termasuk Mas Bujang Kelana, saya ingin sampaikan bahwa di Kabupaten Bulungan hari ini saya sudah mengambil kebijakan khususnya layanan di bidang kependudukan. Saya dulu pernah dikritik oleh warga masyarakat Pulau Bunyu.
Akibat terlalu tinggi biaya dalam rangka hanya sekedar mengurus administrasi kependudukan. Entah itu KTP, entah itu KK, entah itu yang namanya akta kelahiran dan lain sebagainya. Sehingga saya membuat kebijakan karena ada fasilitas dalam rangka untuk mempermudah akses masyarakat mendapatkan layanan publik di bidang administrasi kependudukan ini. Khususnya di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan, yang prioritas pertama itu di Pulau Bunyu. Hari ini untuk hal-hal yang berkaitan dengan layanan kependudukan itu dilaksanakan di Pulau Bunyu. Jadi saya hanya berpikir bahwa jangan sampai warga masyarakat Pulau Bunyu itu mengeluarkan uang berjuta rupiah untuk datang ke Tanjung Selor hanya sekedar untuk mengurus selembar KTP. Tapi kita bisa menempatkan alat kita, petugas kita di kecamatan dan bisa melakukan perekaman data untuk administrasi kependudukan. Nah termasuk juga Mas Bujang saya sampaikan kita bicara dalam konteks yang lebih umum ya, tidak hanya fokus pada satu bidang tadi berkaitan dengan ini, termasuk layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah khususnya di bidang kependudukan tahun 2024 yang lalu kita telah mengadakan 1 unit mobil keliling dalam rangka pelayanan kependudukan dan itu bisa masuk sampai ke tingkat desa. Baik, berikan aplaus. Jadi tantangan kita di Bulungan tidak semuanya aman dari blank spot. Khususnya tadi termasuk di kawasan Longtunggu ini tidak begitu maksimal jaringan yang ada, tapi kita berusaha dengan kemajuan teknologi hari ini, makanya saya memutuskan untuk pengadaan 1 unit sehingga eksekusi pembuatan KTP kependudukan dan lain sebagainya itu bisa melalui kegiatan-kegiatan layanan mobile keliling. Dan itu sudah kita tugaskan khususnya bagi daerah-daerah prioritas yang memang yang tidak bisa mendapatkan akses jaringan, termasuk yang ada di 3 kecamatan di Hulu Sungai Kayan. Nah Mas Bujang saya ingin nambahkan memang saya yakin ini juga menjadi pertanyaan publik khususnya yang ada di 3 kecamatan di Hulu Sungai Kayan. Memang berkaitan dengan kondisi infrastruktur, dengan luas panjang jalan dari ibu kota Tanjung Selor itu tidak kurang lebih dari 100 kilometer. Nah yang pasti bahwa tidak semuanya kondisi infrastruktur itu maksimal, bahkan mungkin ya saya juga sangat menerima jika ada kritikan masyarakat, misalnya beberapa waktu yang lalu di salah satu dari akun media sosial yang dimiliki oleh publik masyarakat Bulungan, misalnya kondisi jalan yang berlumpur, ketika mereka butuh ke Tanjung Selor misalnya akses itu tidak bisa dilalui, ada yang nanam pisang dan lain sebagainya, tapi memang itu fakta. Jadi ini yang kita lakukan hari ini penanganan. Bahkan kita sudah masukkan di dalam APBD 25 beberapa ruas maupun jembatan itu kita intervensi dalam rangka untuk memudahkan akses masyarakat kita khususnya di 3 Hulu Sungai Kayan sana. Dan juga kita membangun kolaborasi dengan beberapa para perusahaan yang ada di sekitaran di 3 kecamatan ini untuk bisa mendukung, bisa membantu, mensupport berkaitan dengan perbaikan walaupun mungkin sifatnya tidak permanen ya, tidak bersifat sementara, tapi paling tidak akses ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita ketika ingin datang ke Tanjung Selor untuk pemenuhan kebutuhan warga masyarakat kita yang ada di Hulu Sungai Kayan. Nah, termasuk kebijakan yang kita ambil di tahun 25 ini khususnya melalui DKIP Bulungan, khususnya beberapa desa yang blank spot tadi. Kita mengadakan beberapa unit Starlink. Khusus kita tempatkan nanti di salah satunya tadi pertanyaannya itu di desa, termasuk di kantor desa dan fasilitas sekolah. Kenapa ini kita prioritaskan termasuk fasilitas kesehatan, khususnya di sekolah, hari ini mengenai Dapodik itu harus terkoneksi secara sistem langsung kepada kementerian. Nah ini sangat tergantung dengan keamanan jaringan. Nah kalau ada beberapa desa yang ada di Hulu Sungai Kayan sana memang sangat luar biasa kok tantangannya, banyak desa yang blank spot, kecamatan yang tidak maksimal. Nah ini yang kita atasi dan itu kita intervensi masuk melalui teman-teman DKIP. Termasuk di wilayah pesisir Mas. Wilayah pesisir hari ini kita intervensi di daerah RW yang ada di salah satu RW yang ada di desa Tanjung Buka khususnya di Tias. Nah termasuk Liagu kita masukkan bagi teman-teman mungkin ada dari mahasiswa Borneo yang berasal dari Tias ataupun dari Liagu. Insya Allah pemerintah tahun ini mengintervensi untuk pengadaan itu dalam rangka memudahkan komunikasi keperluan akses jaringan. Dan itu yang memang bisa kita lakukan dalam rangka memudahkan membantu akses layanan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan khususnya berkaitan dengan jaringan yang memang menjadi kendala hari ini dengan kondisi blank spot. Nah termasuk juga saya ingin sampaikan bahwa di sini tahun ini pemerintah daerah untuk 3 kecamatan di Hulu Sungai Kayan kita ada program yang namanya Integrated Area Development.
pembangunan yang terintegrasi, yang kita katakan dengan bahasa Bulungannya itu dengan landscape Kayan. Nah, landscape Kayan ini membentang di 18 desa dengan 3 kecamatan, lebih dari 600.000 hektar, khususnya tadi dalam rangka mensupport pencapaian visi misi yang berkaitan dengan pangan. Nah, di situ dalam program ini ada landscape Kayan, kita bekerja sama dengan beberapa mitra strategi yang ada di Kabupaten Bulungan, termasuk kampus. Kita mengundang Pak Rektor untuk hadir berdiskusi dan mendesain ini semua, supaya nanti ada aspek pertama berkaitan dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat kita, berkaitan dengan aspek pemberdayaan masyarakat kita, berkaitan dengan bagaimana menuju one village one product, satu desa satu produk, karena di sana ada 18 desa. Nah, termasuk program yang sudah berjalan sejak tahun 2020 yang lalu, itu adalah program transfer anggaran kabupaten yang berbasis ekologi. Nah, memang TAKE yang kami singkat TAKE ini kita titipkan melalui konsep alokasi dana desa yang ada di 74 desa yang ada di Kabupaten Bulungan. Nah, di samping TAKE yang kita titipkan melalui ADD ini, kita juga membuat dan mengkompetisikan ada program TAKE dalam konsep Bulungan Hijau. Dan sejak tahun 2023 yang lalu itu alokasinya kurang lebih 4 miliar, tahun 2024 ada 5 miliar, dan tahun ini yang kita kompetisikan dalam konsep Bulungan Hijau yang dikelola oleh teman-teman di Bapeda Bulungan itu kurang lebih 7 miliar. Dan itu sudah berjalan hari ini dengan berbagai indikator yang kita ingin bagaimana menyelaraskan program pembangunan yang ada di tempat teman-teman di tingkat kepala desa, pemerintahan desa, itu sejalan dengan program prioritas visi misi yang ada di kabupaten, salah satunya eksekusinya melalui program transfer anggaran kabupaten yang berbasis ekologi tersebut. Nah, ini saya ingin menjawab secara beberapa pandangan yang disampaikan oleh Bujang Kelana khususnya berkaitan dengan masalah kondisi infrastruktur, ada kondisi masyarakat kita yang terkesan terisolir, kita tidak memungkirinya, memang kondisi faktanya hari ini seperti itu, dan memang kita tetap melakukan langkah-langkah upaya supaya bagaimana masalah terisolirnya ini benar-benar bisa teratasi dengan layanan yang diberikan, walaupun mungkin tidak dalam bentuk pelayanan-pelayanan yang bersifat secara langsung kepada masyarakat, namun pelayanan-pelayanan di bidang kesehatan kita bisa laksanakan secara periodik. Bahkan Mas Bujang, saya ingin sampaikan di Bulungan ada program namanya Sekolah Rimba. Yaitu memang bagi masyarakat kita yang kita datangi secara periodik, termasuk juga pemberian layanan kesehatan secara berkala. Entah itu 1 bulan sekali, bukan hanya masyarakat yang ada di kilometer 5 ini, termasuk ada yang ada di wilayah Kota Tanjung Selor yang dekat hanya kurang lebih 30 km, itu udah ada namanya masyarakat Punan Batu Benau. Itu juga kita intervensi, kita sentuh melalui layanan pendidikan, melalui konsep sekolah rimba, demikian juga di bidang kesehatan melalui teman-teman nakes, khususnya di tingkat puskesmas untuk mendatangi saudara-saudara kita yang ada di sana untuk memberikan pemeriksaan kesehatan, dan itu kita laksanakan secara gratis. Baik, baik, terima kasih Pak Syarwani. Ya, kita rehat sejenak dulu, Bapak. Kita lihat sejenak dan setelah itu nanti kita akan audiens tanya jawab dengan yang ada di studio. Baik, kita lihat sejenak untuk mendengarkan beberapa layanan masyarakat berikut ini. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri.
tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan, serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Pradua FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elo-elo buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Ya, kembali lagi di dialog luar studio dan kepala daerah menyapa. Baik, kita sebelum melanjutkan Pak, saya juga ke Pak Rianto dulu mengenai pertanyaan-pertanyaan tadi, tanggapan dari Ketua Dewan juga nih, silakan. Terima kasih untuk apa yang sudah disampaikan Pak Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Bulungan. Tentu ini dari lembaga DPRD mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya karena di 100 hari awal ini sudah banyak capaian-capaian yang sudah dilaksanakan. Itu dari segi pandangan masyarakat ini cukup menggembirakan lah. Termasuk tadi
apa yang sudah disampaikan, capaian itu termasuk opini wajar tanpa pengecualian. Itu satu. Kemudian keluhan-keluhan masyarakat seperti infrastruktur jalan juga sudah dialokasikan anggarannya ya, meskipun belum berjalan semua. Tetapi kan kalau sudah ada intervensi alokasian anggaran tentu kan pasti akan dilaksanakan. Itu. Karena di Kabupaten Bulungan apa yang disampaikan dari publik tadi untuk menuju Tanjung Selor ke hulu itu ya memang kondisinya sangat parah. Tetapi bukan pemerintah tutup mata kan begitu. Tetap dianggarkan meskipun anggaran itu terbatas, tetapi kan secara bertahap itu pemerintah kabupaten melakukan itu. Begitu juga yang arah ke Salim Batu ya, Salim Batu. Itu tetap diadakan alokasi anggarannya. Begitu juga yang ke arah ke Tanah Kuning. Ini yang menjadi viral terus di masyarakat ya. Dari pemerintah juga bukan berarti tinggal diam. Ini juga ada respon lah dari pemerintah, meskipun juga belum dilaksanakan, tetapi alokasi anggaran sudah ada. Bahkan kemarin itu dari dana DAK sebenarnya, tetapi karena ada Impres nomor 1 tadi sehingga tetap diganti dialokasikan dari dana APBD daerah murni kan begitu. Nah ini kan hal-hal seperti ini tentu menjadi prioritas atau dorongan dari lembaga DPRD untuk terus memacu pembangunan yang ada di Kabupaten Bulungan. Begitu juga yang disampaikan tadi masalah pertanian. Ini ada yang sudah berjalan program 4.100 hektar ya, yang sudah akan dilaksanakan dan ini juga dari bantuan Kementerian Pertanian ya, itu per hektarnya itu 4,6 juta. Nah, ini juga sudah berjalan. Nah artinya apa? Sesuai visi dan misinya Bapak Bupati ini sinergi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi ya, artinya berjalan. Nah hal seperti ini tentu juga tidak mudah, tetapi ini harus dilakukan kerja keras terus, harus kita perkuat, baik dari lembaga eksekutif, Pak Bupati sendiri maupun dengan lembaga legislatifnya. Jadi kami terus bangun untuk sinergitas kerja kita di lembaga DPRD dengan pemerintah Kabupaten Bulungan. Baik, ya. Terima kasih Pak Rianto. Ya, kita buka kesempatan dulu sebelum nanti ke Pak Rektor. Silakan yang ada di ruangan jika ingin ada yang bertanya, silakan ada dengan Pak Bupati, Pak Ketua DPR dan Pak Rektor. Kami persilahkan. Buat teman-teman yang dari Bulungan, dari mahasiswa Bulungan, baik, silakan. Sebut nama, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alex dari Palang Merah Indonesia. Saya asli Putra Bulungan. Selama ini Bapak sangat mendukung kegiatan PMI Kabupaten Bulungan. Baik dari segi pelayanan kesehatan, donor darah, penanggulangan bencana, dan pembinaan generasi muda khusus suksesnya acara Jumpa Bakti Gembira. Di mana Kabupaten Bulungan sebagai tuan dan dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Bulungan pada tahun 2024 lalu. Untuk periode kedua ini kami sangat mengharapkan dukungan dan komitmen yang dituangkan ke dalam program kerja selama 5 tahun Bapak.
Nah, pertanyaannya Pak, terkait hal tersebut, apakah ada program kerja yang bisa kembali disinergikan dengan PMI Kabupaten Bulungan? Terima kasih Bapak. Baik, kita beri aplaus dulu. Silakan Pak Sarwani langsung menjawab. Baik, terima kasih teman Alek dari PMI ya. Kebetulan warga dari Kabupaten Bulungan. Selamat ketemu kita. Berkaitan dengan keberadaan PMI Palang Merah Indonesia yang ada di Kabupaten Bulungan, karena memang di awal tahun lalu baru ada musyawarah dan ada kepengurusan baru, dan alhamdulillah bahwa selama ini memang sinergi antara pemerintah daerah khususnya berbicara mengenai peran daripada PMI itu bisa sangat memang menjadi kebutuhan kita di Kabupaten Bulungan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kemanusiaan tadi termasuk masalah kebencanaan, dan juga sinergi berkaitan dengan upaya untuk membantu pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Bulungan tidak hanya ditangani oleh teman-teman yang ada di rumah sakit ataupun di puskesmas, itu juga tidak lepas dari peran dari PMI yang ada di Kabupaten Bulungan. Nah, sehingga dengan demikian sinergi antara PMI dengan Kabupaten Bulungan terus kita lakukan dan terus kita tingkatkan, termasuk kemarin di tahun ini kita memberikan dana hibah kepada PMI, termasuk di tahun 23 yang lalu kita membangun satu unit bangunan di pusat markasnya PMI-nya Bulungan dalam rangka untuk mendukung aktivitas kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman. Karena misalnya kegiatan kebutuhan akan donor darah itu dilaksanakan oleh teman-teman PMI yang dibutuhkan oleh pihak rumah sakit kita. Nah, sehingga ini bentuk kolaborasi yang dilaksanakan oleh kelembagaan PMI dengan pihak teman-teman yang ada di rumah sakit. Sehingga tidak berlebihan kalau memang ya wajar kalau misalnya dari sisi pemerintah daerah memberikan support dukungan kepada PMI. Nah, hal-hal ini menyangkut layanan kerja yang berkaitan dengan kemanusiaan, kerja yang berkaitan dengan layanan kesehatan bagi masyarakat kita di Kabupaten Bulungan. Tidak hanya menjadi tanggung jawabnya di pemerintah daerah melalui teman-teman nakes, tapi juga keberadaan PMI menjadi salah satu pilar dalam rangka untuk kita bersama membangun dunia kesehatan yang ada di Kabupaten Bulungan. Nah, termasuk di tahun 24 yang lalu mungkin hadir ya Mas Alek dalam kegiatan Jumbara ya yang dilaksanakan di mana Bulungan menjadi tuan rumah. Ya, termasuk itu juga kali pertama saya yakin PMI se-Kalimantan Utara. Karena memang di sana kawasan tempat pelaksanaannya kemarin itu merupakan baru pertama kali digunakan oleh kegiatan event skalanya Provinsi Kalimantan Utara. Jadi PMI itu adalah merupakan event Jumbara itu adalah event pertama kali menggunakan fasilitas yang dibangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulungan di kawasan Kebun Raya Bunda Hayati. Karena memang di sana kita tengah bangun dan mudah-mudahan doain Mas Alek mudah-mudahan selesai nanti segera diresmikan Kebun Raya itu dengan luasan total wilayahnya itu luasannya itu kurang lebih 80 hektar. Namun yang sudah existing digarap oleh pemerintah daerah sejak tahun 2022 sampai hari ini itu kurang lebih hampir 30 hektar, termasuk satu lapangan yang ada di dalamnya dengan luasan 2 kali lapangan Agatis Tanjung Selor. Nah, tahun ini dan insya Allah kami tahun ini ya mohon maaf bukan promosi, insya Allah hari jadi Bulungan tahun 2025 semuanya kami pusatkan di Kebun Raya. Dalam rangka untuk kita sekaligus mempromosikan Kebun Raya Bunda Hayatinya Kabupaten Bulungan, dan itu menjadi bagian yang kita nantikan jadikan kawasan publik baru yang ada di Kabupaten Bulungan. Di sana bukan hanya berbicara tentang kepentingan olahraga rekreasi masyarakat, tapi kita ingin menjadikan kawasan di situ adalah kawasan edu wisatanya masyarakat Kabupaten Bulungan. Jadi di situ juga ada aspek kajian lingkungannya, upaya untuk hijaunya di sana, termasuk hari-hari ini Mas Alek kawasan itu juga digunakan oleh publik sudah untuk jogging di mana hampir setiap sore ramai sekali luar biasa yang dalam tahap pengerjaan, dan mudah-mudahan tahun 26 nanti selesai. Dan tahun ini kami melakukan pengaspalan untuk jogging track dan itu masuk di APBD Bulungan Mas, dengan ada 2 embung di dalamnya. Satu embung itu dengan lingkaran kurang lebih 1,4 sampai 1,6 kilo. Jadi sehingga nanti publik bisa untuk olahraga ringan, jalan dan lain sebagainya menggunakan kawasan dengan kondisi yang udara yang lebih baik dengan kondisi yang ada di kawasan kebun. Dan itu memang salah satu yang sudah menggunakan fasilitas itu adalah PMI Kalimantan Utara waktu itu melalui kegiatan Jumbara.
Nah, sehingga ke depan kegiatan-kegiatan yang mungkin berskala provinsi ataupun mungkin khususnya di Bulungan itu juga bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas publik. Nah, inilah bentuk sinergi ya yang kita lakukan. Jadi sinergi ini bukan hanya antara pemerintah Bulungan dengan provinsi, tapi kita pastikan juga Pramuka juga bisa memanfaatkan fasilitas itu ke Warcap di tingkat cabang maupun juga yang ada di Kuarda itu di tingkat provinsi bisa menggunakan fasilitas yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Bulungan. Dan tentu itu menjadi komitmen kita karena ini bagian yang tidak lepas tadi saya katakan di awal adalah dalam pembangunan karakter, pembangunan SDM masyarakat anak-anak kita yang ada di Kabupaten Bulungan, baik itu melalui kegiatan PMI ataupun kegiatan-kegiatan kelembagaan lain yang berkaitan dengan pembinaan khususnya bagi teman-teman generasi muda yang ada di Kabupaten Bulungan. Baik, beri aplaus dulu. Iya, masih saya buka satu kesempatan. Jika ada yang ingin bertanya kepada narasumber yang di depan, ya silakan yang di belakang. Tes. Ya, dengan siapa? Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan saya Budi Awantoro dari Ikatan Mahasiswa Tanjung Selor. Di sini yang ingin saya tanyakan Pak terkait ini Pak, bagaimana pemerintah dapat mengumpulkan aspirasi terhadap mahasiswa putra maupun putri yang berasal dari Bulungan yang saat ini yang berkuliah di Tarakan maupun di luar Kaltara. Mungkin itu saya Pak. Baik, silakan. Baik, terima kasih Mas Budi, warga anak muda Kabupaten Bulungan yang tengah menempuh kuliah ya di Borneo mungkin ya. Ya baik, di fakultas mana Mas? Fakultas Pertanian. Itu bisa ke depan saya berharap kembali ke Kabupaten Bulungan kita bangun karena ada satu program prioritas sampaikan oleh Pak Rektor tadi. Kita di program prioritas RPJMD Bulungan 2429 itu ada namanya Madya, Muda Berdaya, Muda Berkarya. Termasuk konsep mengusung kalau trennya hari ini kan dalam konsep petani milenial ya. Tapi kita menggunakan konsep muda berdaya, muda berkarya. Termasuk kita hari ini juga bergerak, salah satunya saya ambil contoh di Desa Sajau Hilir, itu sebagian besar luasan tanah, luasan sawah yang ada digarap kurang lebih dari 300 hektar dan sudah produktif hari ini, itu dilaksanakan oleh teman-teman muda. Dan termasuk juga kita mengintervensi dalam pemenuhan kebutuhan alsintan, infrastruktur yang dibutuhkan oleh para petani kita. Dan termasuk tahun kemarin kami membangun satu unit dryer, satu unit rice milling, berikut dengan beberapa perlengkapan untuk pemenuhan produksi beras yang nanti kita harapkan itu menjadi ikonnya Bulungan dalam hal ini melalui produksi beras Bulungan dalam hal ini yang dihasilkan oleh teman-teman muda yang ada di petani Sajau Hilir tersebut. Nah, kaitan tadi yang berkaitan dengan komitmen terhadap dunia pendidikan ya, khususnya SDM anak-anak kita yang ada di Kabupaten Bulungan, memang satu diantaranya adalah pemberian bantuan pendidikan yang berbasis potensi wilayah dan itu kita masukkan di dalam satu di antara 15 program prioritas. Jadi ada bantuan pendidikan yang kita berikan kepada teman-teman yang kuliah baik itu yang ada di wilayah Kalimantan Utara, di Tanjung Selor, di Kaltara misalnya atau di Borneo ataupun yang tengah menempuh pendidikan di luar wilayah Kabupaten Bulungan tapi berbasis kewilayahan. Sehingga nanti ke depan kita ingin kembali mengabdi di Kabupaten Bulungan sesuai dengan ilmu yang sudah kita dapatkan di kampus misalnya. Tentu itu kita bisa gunakan untuk pembangunan, untuk membantu mempercepat pembangunan yang ada di Kabupaten Bulungan melalui kapasitas kompetensi SDM yang ada di Kabupaten Bulungan. Nah Mas Budi, saya ingin sampaikan salah satu yang sudah kami praktekkan dalam bentuk kolaboratif antara Pemda Bulungan dengan Universitas Kaltara di tahun 2024 yang lalu. Kita telah melaksanakan salah satunya penyelenggaraan pendidikan vokasi non-degree, non-gelar, salah satunya itu pendidikan bahasa Mandarin tanpa dipungut Rp1 pun. Itu kurang lebih ada 80 anak, kalau tidak nanti Pak Rektor bisa bercerita nanti menyinggung, termasuk dengan kerjasama waktu itu dengan Brawijaya ya Pak Rektor ya, sebagai salah satu pengampu dengan salah satu pengelola kawasan yang ada di wilayah Kabupaten Bulungan. Dan itu tanpa menggunakan subsidi, tanpa menggunakan APBD Kabupaten Bulungan. Nah ini bentuk kolaboratif yang saya katakan. Hal-hal seperti ini sangat bisa kita lakukan ke depan di Kabupaten Bulungan. Entah itu membangun di dunia pertanian. Kalau kemarin kita fokus misalnya non-degree bahasa Mandarin itu dalam rangka menyambut kehadiran kawasan industri. Karena memang salah satunya adalah investasi yang berasal dari penanaman modal asing khususnya dari Tiongkok itu paling tidak.
kompetensi SDM anak-anak di daerah kita juga harus kita siapkan. Salah satunya minimal mengenal percakapan dalam hal ini bahasa. Dan termasuk lebih dari 10 anak, kalau tidak salah itu dikirim kembali ke Tiongkok yang ikuti program degree kemarin untuk melakukan pendalaman, di-upgrading lagi, dilakukan penguatan untuk pengenalan terhadap bahasa Mandarin khususnya melalui program yang dilaksanakan oleh teman-teman pengelola kawasan, dan itu kerjasama yang kita lakukan di tahun 2024. Nah, termasuk kita bicara hari ini ada di antara program dalam salah satunya adalah rekrutmen tenaga sarjana yang berkaitan dengan pembangunan kewilayahan. Ya minimal bayangan kita idealnya hari ini minimal satu di 74 desa yang ada di Bulungan itu minimal ada 1 sarjana. Tapi saya yakin dan percaya hari ini di Kabupaten Bulungan lebih ada beberapa desa mungkin lebih dari 1 orang sarjana. Nah ini bagaimana kita mengelola potensi SDM ini bisa mendorong dalam rangka untuk percepatan pembangunan khususnya yang ada di desa maupun juga dalam rangka untuk pencapaian program prioritas yang ada di Kabupaten Bulungan dengan memiliki kompetensi SDM yang ada hari ini. Dan itu kita intervensi dan kita kelola dan kita ajak dan kita berdayakan dalam rangka untuk kita bersama-sama membantu proses termasuk mengawal program-program pembangunan yang kita laksanakan yang ada di Kabupaten Bulungan. Sehingga dengan demikian hal-hal seperti ini adalah menjadi wujud komitmen kita dalam rangka berbicara tentang SDM. Nah termasuk juga kita berharap satu di antara 15 program prioritas Bulungan hari ini ada namanya Desa Inovatif. Nah Desa Inovatif ini sudah kita lakukan walaupun mungkin melalui kegiatan-kegiatan reguler setiap tahun, melalui lomba teknologi tepat guna yang dilaksanakan di tingkat desa, dan dilaksanakan secara berjenjang di tingkat provinsi. Tahun ini pemerintah daerah Kabupaten Bulungan insya Allah mengirim ada 2 desa yang nanti akan ikut serta di lomba inovasi ataupun teknologi tepat guna yang dilaksanakan di tingkat provinsi Kalimantan Utara. Dan saya masih ingat Mas Budi salah satunya potensi anak muda yang ada di Pulau Bunyu tahun 2018 yang lalu itu pernah menjuarai teknologi tepat guna di tingkat nasional Mas. Dan itu kita bawa waktu itu sampai ke kementeriannya dalam hal ini, salah satunya melalui kegiatan inovasi pembangunan yang dilaksanakan oleh generasi muda yang ada di Kabupaten Bulungan. Nah Mas Budi bahwa saya bersama seluruh jajaran pemerintah daerah berkomitmen karena memang SDM ini menjadi investasi jangka panjang. Nah sehingga kita harus menyambut dan menyiapkan SDM anak-anak di Kabupaten Bulungan supaya kompetensi ini menjadi sesuatu yang harus kita siapkan. Termasuk penyelenggaraan pendidikan vokasi yang berbasiskan keahlian sehingga nanti dalam rangka untuk menyongsong berbagai macam program ataupun investasi yang ada di Kabupaten Bulungan hari ini. Baik. Terima kasih Pak Sarwani. Mungkin saya mau ke akademisi dulu, sebelum ke Pak Rektor, saya mau ke dosen Fakultas Pertanian, Bu Dr. Eli. Jika yang ada ingin ditambahkan apalagi terkait masalah pertanian tadi Bu, silakan. Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Perkenalkan saya Ibu Eli Jumiati. Saya sebagai saat ini adalah Ketua Program Studi Ilmu Pertanian, Magister Ilmu Pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan yang mewakili Pak Dekan, kebetulan beliau sedang ibadah haji. Terima kasih Pak Bupati, beberapa waktu lalu kita juga sudah sempat melakukan MOU terkait akademisi dan pemerintahan Kabupaten Bulungan beberapa waktu lalu terkait juga dengan akademik ya, salah satunya mengadakan seminar tentang pertanian berkelanjutan juga di mana Bapak juga sebagai narsum pada waktu itu bersama Ibu dari Kementerian Pertanian. Nah, kalau menyimak dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi dengan juga Bapak Ketua DPRD dan juga dari Rektor Universitas Kaltara ya, antara visi, misi dan juga program 100 hari dari berjalannya pemerintahan Bapak, saya bisa menyimpulkan sebetulnya sudah sinkron ya dan saling bersinergi gitu. Nah kalau kita lihat dari visi
yang diusung Kabupaten Bulungan adalah berdaulat dan unggul melalui pembangunan hijau berkelanjutan, di mana ini diaplikasikan di dalam pencapaian misi yang pertama, yaitu adanya kedaulatan pangan berbasis kearifan lokal dan pertanian yang berkelanjutan juga gitu ya. Artinya bahwa pertanian berkelanjutan di sini juga mempertimbangkan adanya pelestarian alam itu di sisi ekologi dan lingkungannya, bukan hanya tentunya dari sisi sosialnya dan juga ekonominya. Nah, 100 hari Bapak ini juga fokus yang utama adalah isu strategis terkait kedaulatan pangan itu sendiri gitu ya, di mana kedaulatan pangan ini kalau kita lihat salah satu indikatornya adalah bagaimana masyarakat itu bisa mengakses pangan dengan mudah gitu ya. Dan program-program ini juga sudah Bapak lakukan melalui beberapa program, diantaranya dengan membangun jalan pertanian gitu ya, di mana ini bisa membuka akses pasar tentunya bagi petani dan masyarakat untuk bisa mengakses ketersediaan pangan itu sendiri. Juga di tingkat petani beberapa program mungkin pasti ada, pastinya terkait tadi sarana produksi tadi, kemudian adanya pemberian insentif tentunya bagi petani yang juga menjadi syarat di dalam melakukan pembangunan pertanian juga sudah dilakukan gitu ya, sudah banyak dilakukan. Nah, tentunya untuk bisa lebih kita mengukur sejauh mana ketercapaian pembangunan pertanian, kalau kita kaitkan dengan pembangunan pertanian itu sendiri kan ada indikator-indikatornya seperti itu ya Pak ya. Nah, antara lain adalah nilai tukar petani itu sendiri. Nah, nilai tukar petani kalau saya lihat data di BPS tahun 2025 ini di Kaltara ya, Kaltara kan itu akumulasi dari kabupaten-kabupaten, salah satunya di Bulungan, tentunya ada kenaikan 2% gitu ya, artinya bahwa ternyata ada surplus bagi petani gitu ya, dan ini mengindikasikan bahwa petani ada kenaikan kesejahteraan karena daya belinya meningkat gitu ya. Nah, ini juga dampak dari adanya program-program pembangunan pertanian itu sendiri tentunya yang berkelanjutan gitu ya. Nah, di samping itu juga indikator lain adalah distribusi pendapatan. Nah, dengan adanya NTP yang meningkat tentunya bisa diindikasikan juga bahwa adanya pendapatan yang lebih baik juga, karena petani bisa daya mampunya bisa naik gitu ya. Nah, tapi di sini kalau kita lihat indikator lain seperti indeks harga gitu ya. Indeks harga ternyata dari data itu kita melihat bahwa ada tren kecenderungan adanya inflasi dari indeks harga. Artinya di sini bahwa harga ada kenaikan beberapa harga komoditas pertanian itu sendiri, di mana ini bisa menyebabkan tren untuk terjadinya inflasi seperti itu. Nah, ini mungkin masih menjadi PR yang perlu diberikan solusinya gitu ya. Tapi beberapa waktu lalu juga dari mahasiswa kami juga ada kebetulan kan mahasiswa S2 kami juga ada dari dinas juga gitu ya, untuk mengantisipasi ini juga ada program yang sudah dibuat gitu ya. Misalkan beberapa waktu lalu itu salah satu komoditas sebagai pemicu adanya inflasi itu adalah cabai gitu ya. Nah, itu ada program penanaman 1 juta cabai gitu ya. Nah, itu juga sebagai bukti bahwa pemerintah memang fokus dan serius untuk menerapkan atau mencapai visi misi tersebut itu. Nah, terkait dengan kedaulatan pangan dalam hal ini adalah tingkat ketersediaan dan akses, kaitannya dengan bagaimana Kabupaten Bulungan itu
juga masuk dalam kategori tahan pangan sebetulnya ya. Sudah masuk dalam kategori tahan pangan berdasarkan 9 indikatornya, dan ini adalah hasil penelitian juga dari mahasiswa S2 kami gitu ya, bahwa sudah tahan pangan. Nah, untuk bisa meningkatkan mungkin menjadi sangat tahan pangan gitu, ternyata ada satu hal yang menjadi pemicunya adalah tentang luas lahan. Pertanian khususnya tanaman pangan tentunya ya. Nah, di mana salah satu faktor yang menghambat adalah adanya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan seperti itu. Nah, ini juga mungkin perlu menjadi perhatian juga gitu, bagaimana secara regulasi untuk bisa membatasi alih fungsi lahan pertanian ke yang tanaman pangan, khususnya ke yang bukan tanaman pangan atau yang non pertanian seperti itu. Nah, kemudian juga terkait dengan peningkatan produksi untuk ketersediaan akses pangan ya, pangan dan aksesnya, kami juga, mahasiswa kami juga sudah membuat suatu penelitian terkait pengembangan ekonomi rakyat melalui pengembangan komoditas unggulan berbasis sentra wilayah. Jadi di situ hasilnya adalah beberapa wilayah di Kabupaten Bulungan itu secara indikator yang diukur itu memang berpotensi bahkan sudah bisa dikembangkan gitu ya untuk beberapa komoditas dari pertanian tanaman pangan khususnya pajale gitu ya, yang dimana pajale ini kan menjadi salah satu ukuran di dalam pertumbuhan ekonomi nasional gitu di sektor pertanian, kemudian juga dari perkebunan juga ya, kemudian dari peternakan dan hortikultur. Nah, itu ada hasil-hasil itu saya kira juga bisa membantu mungkin nanti bagi pemerintah Kabupaten Bulungan khususnya, mungkin bagaimana lebih meningkatkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan sesuai dengan juga misi kami sebagai program studi Magister Ilmu Pertanian, yaitu sebagai pusat pendidikan riset berbasis pertanian berkelanjutan. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baik, terima kasih Ibu Eli. Ya, mungkin saya mau ke Pak Prof dulu nih. Pak Prof, setelah tadi kita melihat beberapa pertanyaan di layar tadi, terus juga para teman-teman di studio sini, tanggapan Prof sendiri seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita rewind dan mereview, kalau Pak Bupati dari periode pertama ke periode kedua, ada kejadian-kejadian nasional yang berdampak langsung pada katakanlah perencanaan pembangunan di daerah gitu. Seperti ketika baru-baru Pak Bupati menjabat di periode pertama itu ada COVID. Kemudian ada kebijakan pemerintah yang kita kenal dengan refocusing anggaran. Itu kan bikin semua kepala daerah itu pusing tujuh keliling bagaimana merefocusing anggaran, merubah strategi yang harusnya dijalankan secara normatif tetapi harus berubah dan bergeser begitu. Tetapi kemudian di periode ini itu tadi ada efisiensi tadi. Nah, tapi kalau saya melihat Pak Bupati ini kebetulan adalah satu figur yang penuh inovatif gitu, inovasi. Sehingga kejadian-kejadian yang seperti itu kalau kita melihat dari track record beliau itu bisa dilalui dengan penuh strategi yang tepat begitu ya. Nah, di periode ini efisiensi anggaran. Nah, tadi ada satu masyarakat yang mengapresiasi bagaimana beliau dengan efisiensi anggaran yang begitu ketat mampu juga mengalokasikan anggaran yang memang dibutuhkan oleh guru ya di daerah gitu, di pelosok. Dan ini ke depan tadi disampaikan juga tenaga medis juga akan dialokasikan untuk tunjangannya itu.
Ini kan suatu hal yang dibutuhkan, artinya harus ada figur yang memang penuh inovasi begitu. Di tengah kondisi-kondisi yang tidak bisa kita prediksi. Apalagi sekarang kondisi global maupun nasional, kita nih sekarang menghadapi resesi global gitu, resesi ekonomi yang ke depan juga akan bisa mengancam atau mengganggu begitu ya stabilitas kita. Nah ini kalau misalnya pemerintah daerah tidak mengadopsi strategi-strategi yang jitu dalam menerapkan kebijakan, maka stagnasi dalam pembangunan bisa terjadi. Nah, kemudian saya meng-highlight tadi program visi dari Pak Bupati dan Wakil Bupati Bulungan, pembangunan hijau berkelanjutan. Nah, tentu ini menjadi fokus beliau, mulai dari pembangunan pertanian yang berkelanjutan, termasuk infrastruktur yang berkelanjutan. Jadi ada prinsip berkelanjutan, prinsip pelestarian lingkungan yang memang dikedepankan. Termasuk tadi ada salah satu program dari 15 program prioritas itu ada TAKE. Nah, itu kan memang arahnya adalah bagaimana prinsip-prinsip pembangunan di desa itu mengacu pada atau mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan, prinsip pelestarian ekologi. Nah, ada mungkin nanti beberapa tantangan juga nanti yang bisa saja nanti fokus nanti Pak Bupati, terutama bagaimana menghadapi pesatnya kemajuan teknologi informasi kita. Dalam hal ini adalah AI. Kita tidak boleh menutup mata bahwa kemajuan teknologi informasi itu begitu masif sehingga bisa menggeser perilaku, budaya kita, kultur kita, atau bahkan kebiasaan-kebiasaan yang dulu diturunkan oleh nenek moyang kita kepada lingkungan kita, kepada keluarga kita. Kita sekarang ini lebih khawatir kalau HP kita ketinggalan di rumah. Kita lebih bingung kalau HP kita itu entah di mana ditaruhnya. Nah, ketika kita pegang HP, ya hampir semua lah, ketika kita pegang HP, kita akan lebih sibuk memegang HP ketimbang kita melihat lingkungan kita. Siapa yang ada di depan kita, siapa yang ada di sekitar kita. Maka saya seringkali mengatakan bahwa kita seringkali berkumpul tapi tidak berkumpul. Kita ketemu tapi tidak berkumpul. Nah, oleh karena itu ke depan harapan saya Pak Bupati ada muatan-muatan edukasi yang dititipkan di dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah sebagaimana kewenangannya pemerintah kabupaten dalam bagaimana anak-anak kita itu menggunakan teknologi informasi dengan bijak dan bertanggung jawab. Nah, apalagi kalau bisa menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi itu sebagai hal yang positif, teknologi AI. Nah, kita sekarang ini kalau adik-adik melihat, mengikuti perkembangan AI, itu ada namanya VO3 yang marak di TikTok itu. Kita bikin video itu enggak perlu pakai model. Dia bisa mengikuti apa yang kita mau berdasarkan perintah kita. Pakai model yang seperti apa bisa. Nah, ini kan kalau kita tidak menggunakan secara bijak, ini akan bahaya. Nah, oleh karena itu tantangan ke depan bagaimana menitipkan pesan-pesan moral tadi, ya etika menggunakan gadget atau media itu di dalam kurikulum pendidikan lokal kita, tentu berdasarkan kewenangan pemerintahan kabupaten maupun kota ya. Kalau kita di Kabupaten Bulungan ya tentunya nanti ada di Kabupaten Bulungan. Nah, kemudian tadi hal yang menarik tadi yang disampaikan Mas Ujang kalau tidak salah, ada temuan-temuan di lapangan terkait infrastruktur pendidikan. Nah, tadi beliau juga secara gentleman mengakui, nah, ini karena keterbatasan anggaran juga gitu. Apalagi ada kebijakan pusat yang mengurangi anggaran untuk infrastruktur di Kementerian PU sekitar 80%. Nah, ini kan hal yang bisa berdampak pada
kebijakan di kabupaten maupun di kota gitu ya, khususnya di Kabupaten Bulungan yang harusnya tadi ada anggaran pemerintah pusat yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, dengan adanya kebijakan efisiensi itu ternyata bisa berkurang. Otomatis kan anggaran APBD kita yang akan tergerus untuk infrastruktur sana. Tapi saya yakin dan percaya pemerintah Kabupaten Bulungan kemudian diawasi juga dengan DPRD ini akan mampu mencarikan solusi di mana pelayanan-pelayanan dasar seperti infrastruktur di desa-desa itu bisa juga terlayani ke masyarakat. Kemudian tadi pelestarian lingkungan, ada tadi masyarakat yang tentu Pak Bupati jauh lebih paham, tadi disampaikan masyarakat Punan kita, keterbatasan akses. Nah sebenarnya menurut saya yang diperlukan itu bagaimana pemerintah itu nanti punya kebijakan menjaga dan melestarikan rumah mereka. Rumah mereka itu adalah hutan. Jadi yang dibutuhkan mereka di sana itu bukan jalan besar, bukan bangunan rumah, bukan infrastruktur yang ada di desa, tetapi bagaimana hutan mereka sebagai tempat tinggal mereka, mencari makan anak istri mereka, itu yang harus dijaga. Cuman tantangannya Pak Bupati juga paham, ada kebijakan yang beririsan antara kebijakan pusat, kebijakan provinsi dan juga kebijakan kabupaten. Yang dimana kewenangan-kewenangan itu kadang maunya kabupaten tapi tidak sejalan dengan kebijakan dari pusat. Nah ini yang perlu dicarikan solusi-solusinya. Namun bagaimanapun juga kita melihat dari apa yang diusung oleh Pak Bupati, pembangunan sumber daya yang unggul, kemudian pangan yang berkelanjutan, ini menjadi satu fokus utama. Dan harapan saya Pak Bupati, kalau di struktur kontribusi PDRB kita itu selama ini yang mendominasi itu adalah sektor pertambangan, kurang lebih sekitar 20-25%. Kemudian sektor pertanian itu 15 bahkan 14-16%. Dengan visi ini harapan saya itu bisa sektor pertanian menjadi kontributor terbesar dalam PDRB kita. Jadi bisa saja nanti tembus sampai 20% karena itu potensinya ada. Kajian kami menyatakan bahwa kebijakan fiskal yang difokuskan pada sektor pertanian dampaknya luar biasa, multiplier efeknya terhadap pembangunan, terhadap sektor-sektor bahkan sampai ke tenaga kerjaan itu luar biasa Pak dampaknya. Oleh karena itu sekali lagi berharap bahwa paling tidak nanti 5 tahun ke depan kita sudah membalik, walaupun ya tidak bisa juga kita tinggalkan sektor pertambangan itu, tetapi paling tidak selisihnya tidak jauh gitu. Demikian mungkin Pak Bupati, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Didi, dan kita ke Pak Rianto. Mungkin tanggapan juga sebelum kita menutup ini, nanti terakhir Pak Bupati, silakan. Terima kasih. Beberapa hal yang kita dengar pada kesempatan hari ini tentu sangat penting karena diskusi publik di RRI ini ya. Pertama saya ucapkan terima kasih dan apresiasi untuk RRI Tarakan yang sudah mengundang kami untuk dialog ya. Ini ada beberapa hal yang menjadi aspirasi tadi baik dari Mas Bujang dari Besok dan beberapa teman, ini menjadi catatan kami untuk kita sampaikan ke pemerintah daerah, dan ini ada Pak Bupati langsung mendengar sehingga dari DPRD tinggal mengkomunikasikan, membahas hal ini untuk kita dorong, untuk kita laksanakan pada program yang selanjutnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di saat kondisi
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pada saat ini menginstruksikan untuk efisiensi, Kabupaten Bulungan dengan alhamdulillah bisa mengangkat P3K 1.400-an dengan sama haknya dengan PNS yang lain, baik gajinya, TPP-nya. Karena ada beberapa daerah bahkan TPP itu sendiri hanya diberikan 50%. Tetapi fakta di Kabupaten Bulungan diberikan 100%. Artinya Kabupaten Bulungan itu bisa bertahan di kondisi yang saat ini, efisiensi. Ini artinya apa? Pak Bupati dan Wakil Bupati dengan sigap dan tepat untuk strategi semua program ini bisa berjalan meskipun banyak pergeseran anggaran. Nah, ini yang perlu kita apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bulungan. Begitu juga di dalam bidang kesehatan. Bidang kesehatan di saat yang kondisi juga seperti ini, tetapi kita bisa membuka ya, meningkatkan pelayanan masyarakat, terutama membuka di semua puskesmas Tanjung Selor, di 12 lokasi, itu kita buka 24 jam pelayanan gawat darurat. Sampai jam 12, ada yang diberlakukan begitu, ada juga yang 24 jam. Ini juga membanggakan bagi kita di lembaga DPRD bahwa kami di DPRD juga artinya apa ya? Artinya berhasil mendorong kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah, terutama Kabupaten Bulungan. Apalagi di bidang pertanian. Di tahun ini kita rencanakan itu per tahunnya itu 100 km jalan usaha tani. Dan sudah dialokasikan anggarannya, artinya ini tetap akan berjalan. Sesuai tadi untuk mendukung pertanian di Kabupaten Bulungan, kita berikan atau kita dukung mulai dari perencanaan, fasilitas pertanian, terutama jalan usaha tani, baik sampai hasil panennya itu kita ada jaminannya. Jaminan produk pertanian itu kita programkan, bahkan ya kita alokasikan anggarannya. Artinya ini wujud nyata, visi misi ini akan berhasil dengan baik. Karena di seluruh desa saat ini, begitu juga yang dari pemerintah pusat, agar untuk 74 desa dan 7 kelurahan, ini di Kabupaten Bulungan sudah terbentuk Koperasi Merah Putih. Nah, ini sejalan dengan program di Kabupaten Bulungan untuk menangkap seluruh desa jaminan produk pertanian tadi. Itu salah satunya. Artinya apa? Kabupaten Bulungan ketika ini sudah berjalan semua, ini akan memiliki dampak ekonomi kesejahteraan masyarakat baik Kabupaten Bulungan itu sendiri. Nah, mudah-mudahan dengan diadakan dialog seperti ini bisa dilanjutkan, bisa dijadikan rutinitas ya barangkali, atau diberikan waktu khusus untuk pemerintah Kabupaten Bulungan supaya pengembangan informasi dari masyarakat atau aspirasi dari masyarakat itu tetap aktif. Karena perkembangan setiap bulan
itu ada. Begitu juga program katakanlah Bulungan Reaksi Cepat. Ini untuk istilahnya supaya masyarakat ketika ada hal-hal kejadian yang ada di wilayah tertentu atau Kabupaten Bulungan atau yang ada di masyarakat itu bisa diberikan tanggapan atau respon dari pemerintah Kabupaten Bulungan. Itu juga yang menjadi seluruh program yang dilaksanakan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulungan itu berjalan dengan baik dan mendapat respon juga dari masyarakat itu baik. Masalah kekurangan ya memang ada, semua tidak ada yang sempurna ya, karena seluruhnya ini ada prosesnya. Ya, baik dari pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, itu semua memang ada prosesnya. Tapi dengan yakinlah, dengan sabar, karena program ini memang ada dan memang dialokasikan anggarannya, ini dari kacamata DPRD ini pasti akan tetap jalan. Mudah-mudahan hasilnya juga memuaskan. Mungkin demikian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Rianto. Secara singkat, padat, jelas Pak, untuk menutup dialog ini. Mungkin sekaligus mau menanggapi yang lainnya, silakan. Baik, terima kasih Mas. Ibu Dr. Eli yang saya hormati, terima kasih Bu, pandangan, masukan. Sesuai tadi Ibu banyak memberikan input kaitan dengan pembangunan kedaulatan pangan di Bulungan. Memang walaupun tadi ada 2% Bu ya kenaikan NTP Kalimantan Utara, mungkin salah satunya kontribusinya dari Kabupaten Bulungan. Dan memang salah satu indikator keberhasilan pangan di Bulungan, petani di Bulungan itu dilihat dari sisi NTP-nya. Ya, memang menjadi bagian yang kita terus dorong. Nah, termasuk tadi Ibu berbicara masalah inflasi, ya memang itu menjadi hampir semua daerah sih Bu, bukan hanya di Bulungan mungkin, tapi memang persoalan ini memang menjadi persoalan yang kita hadapi. Karena memang kami sangat menyadari tidak semua pemenuhan kebutuhan itu bisa diproduksi di Bulungan. Jadi memang ada beberapa indikator, bahkan Ibu mungkin ingat kalau datanya masih ada, bahkan secara nasional Bulungan itu pernah tembus di angka 9,75%. Inflasi pada tahun 2022 di akhir ya, dan memang kita lakukan langkah-langkah menggerakkan termasuk dengan forum TPID itu, termasuk dengan melibatkan teman-teman BPS dan lain sebagainya untuk mengkaji lebih lanjut berkaitan dengan kontributor inflasi yang ada di Kabupaten Bulungan dengan kondisi. Tapi alhamdulillah di penghujung tahun 23 itu bisa kita turunkan di bawah angka 2%. Nah, sehingga ada juga perhatian yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemda Bulungan pada saat itu yang saya terima langsung bersama dengan beberapa kepala daerah dalam bentuk pemberian insentif fiskal daerah. Nah, memang Bu, bayangan kalau kita bicara dunia pertanian di Bulungan hari ini memang sangat kompleks dan memang beberapa intervensi yang sudah kita laksanakan termasuk yang saya ceritakan di Sajau Hilir kemarin kita intervensi dengan pembangunan jalan, baik itu jalan usaha tani maupun juga dengan dukungan Alsintan, termasuk rumah produksi yang ada baik itu dalam memberikan dukungan dryer ataupun rice milling itu sudah kita lakukan di 2024 yang lalu. Nah, memang ini menjadi memang mimpi besar kita Ibu Eli bahwa beras Bulungan itu ke depan harapan kita, bayangan kita ya mudah-mudahan kita bisa angkat di tingkat medium minimal. Ya kalaupun mungkin kita belum bisa menuju ke premium minimal di tingkat medium karena pangsa pasarnya jelas Bu. Ada 3.000 ASN di Bulungan plus P3K dan kita bisa buatkan kebijakan bagaimana beras lokal itu menjadi konsumsinya teman-teman ASN maupun P3K. Nah, seiring dengan pertambahan penduduk di Bulungan hari ini juga harusnya bisa menjadi ditangkap sebagai peluang. Namun saya sangat berterima kasih dengan Presiden hari ini dengan kebijakan 6.500 ditangani oleh Bulog. Salah satunya yang ada di kawasan Sajau Hilir itu sudah bertransaksi lebih dari 100 ton Bu. Dan itu sudah diterima oleh para petani. Nah, demikian tadi disampaikan program pusat dengan 4.100 hektar optimalisasi lahan dengan per hektarnya 4.600.000 itu sangat luar biasa. Itu bisa menggerakkan para petani yang ada di Kabupaten Bulungan hari ini. Sehingga ke depan bayangan kita ini sejalan dengan
visi Kabupaten Bulungan yang kita ingin capaikan salah satunya adalah berkaitan dengan kedaulatan pangan itu sendiri yang tentu sejalan dengan apa yang menjadi cita-citanya Presiden dalam hal ini berkaitan dengan dukungan dari pemerintah pusat. Nah memang bicara pertanian ini pasti sangat kompleks, jadi termasuk menerjemahkan dari 15 program prioritas. Sebenarnya saya katakan di awal tadi ada Mandau Tani. Mandau Tani ini konseptual kita menggerakkan semua elemen, kita bicaranya dari sisi hulu sampai hilirnya Bu. Nah memang kami sangat mengakui memang kendala kita pada proses di pasca panen. Memang hari ini memang masih perlu untuk intervensi lebih lanjut supaya kita bisa menghasilkan beras medium paling tidak dalam bentuk produknya yang bisa menjadi konsumsi bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan. Terima kasih Ibu, masukan menjadi konsen kita. Nah Ibu juga tadi bicara dengan lahan pangan berkelanjutan. Bahkan tahun 24 yang lalu kami sudah perdakan Bu, tidak kurang ada 5.000 hektar bersama DPR di Kabupaten Bulungan yang kita tetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan. Ya walaupun kami sangat sadar hari ini ada tren perubahan ya berkaitan dengan pengalih fungsian lahan yang hari ini dilakukan oleh warga masyarakat kita yang semula itu lahan sawah itu beralih menjadi lahan-lahan kegiatan-kegiatan perkebunan salah satunya. Nah termasuk bicara pertanian di Bulungan ini tidak hanya kita bicara tentang produk pangan padi, tapi memang kita di Bulungan salah satunya menuju one village one product itu penguatannya dalam sektor pertanian dalam arti luas Bu. Ada satu daerah di Bulungan itu hari ini sudah memproduksi buah lengkeng sebenarnya, bahkan itu sudah dikonsumsi sejak tahun 2019 yang lalu. Dan itu sudah mungkin termasuk juga pasarnya ada di Kota Tarakan. Nah sehingga ini juga menjadi bagian yang kita dorong perluasan tanam, khususnya bagi para petani lengkeng yang ada di salah satu desa yang ada di Kabupaten Bulungan. Di Desa Pejalin, Desa Antutan Ibu, bahwa komoditas petani coklat itu sudah memproduksi bukan hanya dalam bentuk bujian kering, tapi sudah melakukan dengan menggunakan BUMDes-nya, dengan menggunakan home industry, skala home industry sudah menghasilkan coklat sampai dalam bentuk batangan ataupun bubuk. Nah ini menjadi salah satu bentuk tata kelola yang kita dorong hari ini kepada para petani coklat di Bulungan, jangan hanya sampai memproduksi di tingkat bijian, tapi paling tidak sudah ada peningkatan dalam bentuk produk lain sehingga nilai tambahnya pasti akan berdampak bagi para petani coklat yang ada di Kabupaten Bulungan. Bahkan di awal Ibu saya ingin lapor, di awal saya menjabat tahun 22 yang lalu, di Antutan itu saya sebarkan dan saya bagikan tidak kurang dari 30.000 bibit coklat. Dan di tahun 2024 awal saya sudah menikmati coklat yang juga ikut saya tanam sendiri dengan teman-teman para petani yang ada di wilayah Desa Antutan. Nah hal-hal seperti ini menjadi bagian yang kita dorong. Jadi bicara pertanian di Bulungan ini tidak hanya kita konsen di pangan dalam bentuk beras, tapi juga dalam arti luas, termasuk juga di sektor peternakan. Nah kami Bu ada beberapa desa kami kerjasama dengan Japaput dalam rangka untuk mengatasi pemenuhan kebutuhan unggas potong. Ayam potong yang dilaksanakan oleh teman-teman di tingkat desa dan juga salah satunya investasinya itu melalui alokasi dana desa. Itu digerakkan oleh teman-teman di tingkat desa. Jadi memang potret di 74 desa itu memang tidak bisa kita seragamkan bicaranya dalam satu komoditas satu sektor pertanian misalnya padi. Tapi memang ada keunggulan-keunggulan, termasuk kita hari ini mendorong di Desa Longbuang khususnya di Kecamatan Pesok itu ada kegiatan pembangunan pertanian khususnya coklat dan kopi. Nah alhamdulillah Bu, Desa Longbuang ini mendapat berkah memang tidak kurang dari 1,5 miliar itu dibantu oleh salah satu mitra strategi pembangunan Bulungan tanpa menggunakan skema APBD. Nah itu juga yang menjadi tinggal kita kawal proses ini dan bersama-sama tata kelola supaya nilai uang yang sebesar itu memang tidak disalahgunakan dan betul-betul kita bisa mencapai target pencapaian khususnya berkaitan dengan perkebunan coklat dan kopi khususnya bagi saudara-saudara kami yang ada di Desa Longbuang. Nah itulah beberapa hal Ibu yang memang kami sangat memahami bahwa memang ini kompleks, termasuk kami Bu satu di antara program prioritas itu kami menjamin di 26 nanti itu ada minimal 1 miliar alokasi APBD Bulungan untuk membeli jaminan hasil produksi pertanian dengan target kurang lebih 100 km per tahun itu jalan usaha tani. Nah sehingga tadi Ibu menyinggung jalan usaha ini menjadi sangat kebutuhan oleh para petani kita dan juga ada jaminan pasar salah satunya melalui intervensi APBD dalam jaminan hasil produksi kurang lebih 1 miliar alokasi.
Nah, termasuk yang sudah berjalan hari ini Bu, mendukung teman-teman petani, nelayan, para pengusaha UMKM, kami menyalurkan fasilitas kredit mesra, kredit masyarakat ekonomi sejahtera yang kita masukkan dalam 15 program prioritas itu yang dikelola oleh salah satu BUMD Bulungan, yaitu PT BPR Bank Bulungan. Dalam hal ini subsidi APBD itu kurang lebih 8% bunganya itu ditanggung oleh APBD. Sehingga ini beban bunga yang dipikul oleh teman-teman para pengusaha atau pengusaha-usaha kecil menengah, para petani itu bisa kita ringankan melalui skema kredit permodalan. Dalam hal ini bagi para pengusaha ekonomi kecil menengah, para nelayan, para petani kita yang ada di Bulungan yang dikelola oleh teman-teman dari PT BPR Bank Bulungan. Dan satu lagi Bu, saya sudah putuskan dan saya memberikan target kepada salah satu BUMD Bulungan dan Benuanta dalam bentuk diversifikasi usaha. Nah, mudah-mudahan kami bisa mengejar target. Saya sudah targetkan di bulan Oktober nanti sebagai kado ulang tahun Bulungan, air minum dalam kemasan itu sudah diproduksi oleh PT Bulungan Danum Benuanta yang hari ini melalui Danum PDAM Bulungan. Sehingga nanti mungkin produk-produk ini bisa menjadi bagian daripada untuk mensupport sekaligus juga dalam menggerakkan perekonomian dan juga pembukaan lapangan pekerjaan. Nah, termasuk hari ini fasilitas pemerintah daerah di Bulungan khususnya di sepanjang kota Tanjung Selor, fasilitas mulai Tugu Cinta Damai itu setiap hari Minggu tetap bisa digunakan sebagai event kegiatan masyarakat melalui konsep Tebukayan tersebut. Dan itu saya yakin tidak kurang minimal 50 juta setiap hari Minggu itu beredar uang di kawasan itu dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10. Nah, ini dalam rangka menyiapkan fasilitas Bu dalam hal ini. Nah, pemerintah daerah tahun 24 yang lalu kita melakukan penataan hasil parkiran berkaitan dengan menyiapkan space bagi para pengusaha usaha kecil menengah. Nah, termasuk di APBD 25 ini melalui Disperindakop kita ada alokasikan untuk penyiapan tenda bagi teman-teman para pedagang yang ada di sana. Nah, termasuk penataan yang ada di Pahlawan, Jalan Pahlawan yang dulunya yang di depan Kron itu kita gunakan untuk space bagi para pengusaha-usaha kecil menengah. Nah, termasuk tadi yang saya katakan, saya pastikan di Kebun Raya Bunda Hayati space bagi para pengusaha kecil menengah itu juga kita siapkan. Nah, cuma memang walaupun hari ini belum kami bangun fasilitasnya, tapi paling tidak dalam master plan yang telah ada, dalam hal ini yang disusun oleh Pemda Bulungan bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional beberapa waktu yang lalu, itu sudah kita siapkan space untuk bagi teman-teman para pengusaha kecil menengah yang ada di Kabupaten Bulungan. Nah, termasuk perizinan kita dorong Ibu melalui NIB, PTSP Bulungan juga sudah tiap hari Minggu turun di Tebukayan dalam memberikan pelayanan bagi para pengusaha kecil menengah untuk mendapatkan nomor induk berusaha yang nanti akan bisa kita dorong misalnya dalam hal pengurusan IPRT-nya berkaitan dengan masalah kehalalannya, yang berkaitan dengan masalah higienitas itu menjadi bagian daripada komitmen kita. Bahkan hari 2 minggu yang lalu di Sprindakop Bulungan juga kita dorong untuk turun ke teman-teman pedagang dalam rangka untuk digitalisasi Bu, digitalisasi UMKM. Salah satunya adalah dengan sistem pembayaran yang kita barcode-kan dan mudah-mudahan nanti kita bisa koneksikan dengan sistem perbankan dalam hal ini melalui PT BPR Bank Bulungan dan beberapa bank umum yang ada di Bulungan sudah aplikasi pembayaran itu bisa menerapkan sistem pembayaran non tunai yang ada di Kabupaten Bulungan. Nah, termasuk juga teman-teman mahasiswa semuanya, seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bulungan hari ini sudah tidak menggunakan tunai, tetapi sudah berbasis belanja digital atau non tunai yang dilaksanakan oleh kerjasama antara Pemda Bulungan dengan beberapa perbankan yang ada di Kabupaten Bulungan. Nah, ini memang tidak semuanya menjawab terhadap persoalan, namun saya yakin dan percaya bahwa memang dinamika daerah hari ini memang jadi sangat dinamis. Jadi Bu, mau tidak mau kadang-kadang kita juga harus taktis. Ya, kadang-kadang ada persoalan-persoalan di tengah masyarakat yang mungkin kalau kita menurut apa yang kita rencanakan sepanjang 1 tahun, namun tiba-tiba ada dinamika yang terjadi, itu mau tidak mau kita melakukan penyesuaian. Nah, salah satunya tadi melalui skema pergeseran akibat dampak daripada Impres 125 tersebut. Ya, namun walaupun hari ini juga Pemda Bulungan tetap berusaha bagaimana fasilitas infrastruktur utamanya tetap menjadi komitmen kita khususnya di Sungai Kayan maupun di beberapa ruas yang ada di Bulungan karena itu menjadi urat nadi. Nah, mungkin ada teman-teman mahasiswa yang berasal dari Salim Batu hari ini
yang ada hadir dalam forum dialog kita pada hari ini. Saya pastikan tahun ini pemerintah daerah tidak kurang 14 miliar untuk penanganan jalan yang ada di Salim Batu plus 1 jembatan yang ada, dan itu mudah-mudahan akses itu benar-benar nanti bisa mendukung akses kelancaran lalu lintas dan distribusi barang ataupun hasil-hasil pertanian yang ada dihasilkan oleh warga masyarakat Salim Batu dari desa Salim Batu khususnya menuju ke ibu kota Tanjung Selor. Nah demikian juga dengan beberapa ruas jalan yang ada di wilayah Tanjung Palas Timur, dan tidak kurang dari 30 miliar tahun ini ada di Tanjung Palas Timur untuk peningkatan kondisi infrastruktur jalan. Karena ini memang ramai viral ini, kadang-kadang muncul di beberapa akun media sosial yang berkaitan dengan kondisi jalan, ya memang itu faktanya. Namun saya pastikan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bulungan, pemerintah daerah hadir di tahun 25 ini dengan pengalokasian dan sudah bergerak di lapangan untuk penanganan kondisi-kondisi infrastruktur yang ada. Demikian juga dengan 3 kecamatan yang ada di hulu Sungai Kayan, berkaitan dengan kondisi infrastruktur jembatan juga ada intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui APBD 25, walaupun itu belum semuanya bisa menjawab terhadap seluruh persoalan yang ada di wilayah 3 kecamatan di hulu Sungai Kayan. Nah, sebagai penutup saya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan dalam forum yang sangat mulia ini, sangat berbahagia ini. Kunci kita adalah satu, kita kompak bersatu, kita pastikan kondisivitas daerah Kabupaten Bulungan tetap kita jamin, kita jaga, bahwa menjaga keamanan, kedamaian Bulungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah bersama dengan unsur TNI Polri, peran tokoh masyarakat. Selama ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih secara pribadi kepada para tokoh masyarakat, pimpinan ormas, pimpinan paguyuban, para pelaku pendidikan, para praktisi kesehatan, para teman-teman pengusaha UMKM yang ada di Kabupaten Bulungan yang terus membangun sinergi, berkolaborasi. Demikian juga komunitas anak-anak muda yang ada di Kabupaten Bulungan yang selama ini berkontribusi. Nah, termasuk tadi kita menjaga kearifan lokal. Nah, sehingga mungkin tadi disampaikan oleh Pak Rektor, di tengah gempuran kemajuan teknologi digitalisasi hari ini, kita juga harus menjaga bagaimana memastikan kearifan lokal, budaya lokal itu menjadi sesuatu yang harus terus kita pertahankan, dan salah satunya adalah simbolnya melalui teman-teman generasi muda, panggung-panggung seni bagi generasi muda, panggung-panggung untuk bisa tampilnya generasi muda untuk tetap melestarikan kearifan lokal ini harus terus kita jaga. Nah, ini menjadi bagian dan menjadi komitmen kita di pemerintah daerah, termasuk saya sudah menerbitkan surat keputusan Bupati bagi ASN di Bulungan. Kamis Budaya itu salah satunya penggunaan batik yang lokal, termasuk juga batik nasional, itu bisa menjadi bagian daripada upaya kita menjaga sekaligus melestarikan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Bulungan ataupun di tingkat nasional berkaitan dengan penggunaannya di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Bulungan. Memang persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Bulungan hari ini tentu tidak mungkin bisa kita jawab, tentu tidak bisa kita tuntaskan dalam waktu 1 tahun, tapi butuh termasuk investasi SDM. Investasi SDM ini tentu investasi jangka panjang yang mungkin kita lihat hasilnya nanti 10-20 tahun yang akan datang. Tapi hari ini kita berinvestasi supaya nanti SDM anak-anak di Bulungan bisa kita lihat dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan 10-20 tahun yang akan datang. Ada yang kuliah di Universitas Borneo, ada yang kuliah di luar Pulau Kalimantan ataupun di Universitas Kaltara. Ini adalah generasi muda yang nanti akan meneruskan estafet pembangunan di Kabupaten Bulungan. Makanya teman-teman muda khususnya yang berasal dari Kabupaten Bulungan yang kuliah di Borneo, saya berharap selesai kuliah kembali ke Kabupaten Bulungan, banyak hal yang bisa kita lakukan, ruang bisa kita buka, termasuk diskusi, ada program prioritas Madya, itu bisa kita manfaatkan dengan program Muda Berdaya, Muda Berkarya, dan itu kita fasilitasi melalui peran teman-teman generasi muda yang ada di Kabupaten Bulungan dalam berbagai hal, tidak hanya bicara tentang dunia pertanian, tapi berbagai hal bisa kita lakukan bersama-sama dalam mempercepat pembangunan di Kabupaten Bulungan untuk pencapaian kesejahteraan bersama-sama. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan atas segala dukungannya selama ini. Peran tokoh masyarakat, tokoh pemuda, alim ulama, pimpinan umat, pimpinan gereja, pimpinan rumah ibadah yang ada di Kabupaten Bulungan menjadi sangat strategis, termasuk program Benuantar Religi itu adalah satu di antara 15 program prioritas, dan termasuk juga kami ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan khususnya di APBD Bulungan tahun ini masih kita ada alokasikan untuk kegiatan-kegiatan ibadah
yang baik itu umat Islam maupun juga umat Nasara maupun juga Hindu Buddha teralokasi dalam skema kegiatan untuk mendukung program Benuanta Religi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan dukungan dari seluruh tokoh-tokoh agama, para masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan. Jaga keamanan dan kedamaian Kabupaten Bulungan, saya yakin dan percaya dengan semangat Tenguyun, dengan semangat merudung pebatun de Benuanta, kita sama-sama pastikan kita guyup, kita kompak, kita bersatu untuk membangun Kabupaten Bulungan sebagai pondasi dasar kita di dalam membangun Kabupaten Bulungan adalah semangat kebersamaan, semangat Tenguyun, sehingga tercipta keamanan dan kedamaian yang menjadi pondasi kita di dalam melanjutkan ataupun membangun Kabupaten Bulungan yang kita cintai bersama-sama. Itulah harapan besar saya ajak dan undang kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan untuk kita bahu-membahu, kita bersama-sama kompak bergotong royong mempercepat pembangunan Kabupaten Bulungan yang kita cintai dengan semangat Bulungan bisa. Jadi kata bisa, teman-teman mahasiswa, ingin saya sampaikan bahwa bisa itu bukan hanya sekedar kata bisa, tapi memang ada maknanya bahwa Bulungan bisa berdaulat, Bulungan bisa inklusif, Bulungan bisa sinergi, dan Bulungan bisa adaptif dalam rangka untuk kita bersama-sama mengakselerasi dan mempercepat pembangunan di Kabupaten Bulungan. Terima kasih kehadiran teman-teman mahasiswa, khususnya Ibu Dekan dari Fakultas Pertanian Universitas Borneo, Pak Rektor dan Pak Ketua Dewan yang juga membersamai kami dalam kegiatan dialog. Terima kasih khususnya kepada pimpinan RRI Tarakan beserta seluruh teman-teman yang ada di RRI Tarakan, demikian juga yang ada di Tanjung Selor, dan kepada seluruh pemirsa yang ada di RRI Tarakan mengikuti kegiatan dialog ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon doanya selalu untuk kemajuan Kabupaten Bulungan yang kita cintai bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Bulungan bisa. Baik. Terima kasih hadirin yang ada di RRI. Ya, mendengar demikian dialog Kepala Daerah Menyapa dengan topik 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Bulungan. Saya ucapkan terima kasih juga buat Bapak Syarwani yang sudah bersedia datang ke RRI, termasuk juga Pak Rianto dan Pak Didi. Semoga Bulungan ke depan tambah maju dan semakin besar. Baik, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.